wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir. Alhamdulillah jika sekalian semua hadir. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kalian buka buku tema 6, yaitu tentang cita-citaku. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang puisi. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang Ibu tanyakan, ada yang tahu apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarang. Puisi itu ialah karya sastra yang menggambarkan perasaan pengarangnya. Di samping itu juga puisi terdapat ciri-ciri. Ciri-ciri dari puisi itu yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Dan yang kedua, diksi. Nah, diksi itu artinya pemilihan kata. Bersifat kias, padat, dan indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas, gaya bahasa atau perumpamaan. Majas itu ialah gaya bahasa atau perumpamaan sangat dominan. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Di dalam puisi, latar, alur, maupun tokoh tidak begitu ditampakkan. Unsur puisi. Unsur puisi terdiri dari 8. Yang pertama, kata. Kata adalah unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Yang kedua, larik atau baris adalah paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga, kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang keempat, bait. Bait adalah kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Yang kelima, rima. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi atau sajak a a a a atau a b a b atau bunyi bebas tanpa pola. Rima itu seperti sajak a a a a atau a b a b. Yang keenam, irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi.
Yang keenam, makna atau isi adalah informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Yang kedelapan, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Itulah unsur yang ada di dalam puisi. Selanjutnya, puisi mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Bahasa puisi yaitu bahasanya singkat, padat, dan bermakna. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa. Yang ketiga, memiliki rima persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberikan efek musikal, dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekaguman. Yang kelima, tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Puisi, dalam bahasa puisi, tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas, semua bergantung pada tema puisi yang dibuat. Jadi bahasa puisi itu bahasanya singkat, menggunakan gaya bahasa atau yang disebut majas, memiliki rima, menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan tema, serta tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Nah, itulah yang Ibu sampaikan, ciri-ciri puisi, unsur-unsurnya, dan bahasa puisi. Puisi itu terdapat beberapa jenis puisi. Yang pertama, puisi lama, dan yang kedua, puisi baru. Puisi lama itu apa? Puisi lama, puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah lalik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap lalik, serta musikalitas puisi seperti pantun, gurindam. Nah, puisi lama itu ada dua ya, seperti pantun dan satu lagi gurindam. Pantun atau 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi rima AB. Sedangkan gurindam itu 2 larik. Larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi rima A. Kalau puisi itu memiliki rima AB, sedangkan gurindam itu memiliki rima A. Nah, yang kedua itu apa? Puisi baru. Nah, puisi baru adalah tidak terikat dengan rima tertentu. Jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah bait tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Memahami makna puisi adalah mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Adapun jenis-jenis makna puisi itu ada 2 ya. Yang pertama, makna lugas adalah makna sebenarnya disampaikan secara jelas. Sedangkan makna kias adalah makna yang melambangkan sesuatu ditunjukkan untuk membangun imajinasi. Makna lugas itu disampaikan secara jelas, sedangkan makna kias itu ditunjukkan untuk membangun imajinasi. Adapun jenis-jenis majas gaya bahasa dalam puisi. Nah, majas atau gaya bahasa
yang ada di dalam puisi. Yang pertama itu ada gaya bahasa, personifikasi, metamorfora, pengulangan, hiperbola, litotes, dan ironi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan majas atau gaya bahasa yang Ibu sampaikan tadi, yang terdiri dari 6. Yang pertama yaitu personifikasi, adalah membuat suatu benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Contohnya bagaimana? Contohnya pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Yang kedua, metafora, adalah menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contohnya, batang usiaku sudah tinggi. Nah, itu contoh dari metafora. Yang ketiga, majas pengulangan atau yang disebut repetisi. Repetisi adalah penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu sedan itu. Yang keempat, hiperbola, adalah pernyataan yang berlebih-lebihan untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Contohnya itu pekik merdeka berkumandang di angkasa. Yang kelima, litotes, adalah kebalikan hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contohnya, aku bukanlah manusia yang berada. Padahal aslinya berada digunakan untuk merendah. Yang terakhir, ironi, adalah menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-olok atau menyindir-nyindir. Contoh, bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Itulah jenis-jenis gaya bahasa beserta contohnya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan puisi, ciri-cirinya, unsur, bahasanya, makna, serta jenis-jenis majas atau gaya bahasa yang ada dalam puisi. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi, yang pertama, menentukan topik utama dan judul. Jika kalian ingin menulis puisi, kalian harus menentukan topiknya atau judulnya apa. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Di dalam bait itu, kalian harus tentukan dulu ide pokok di setiap bait-bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, maupun irama. Yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Puisi kalian yang kalian buat itu, kalian harus mengembangkan atau membuat puisi kalian itu indah. Dan yang itu hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Jika kalian ingin membaca puisi, kalian harus perlu diperhatikan. Yang pertama itu ekspresi wajah, lafal, intonasi, irama, dan gerak tubuh. Karena puisi, jika kalian sudah menguasai kelima tadi, maka kalian akan mudah untuk menyampaikan puisi yang kalian buat. Yang pertama itu ekspresi wajah, yaitu penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Yang kedua, lafal,
penyebutan atau pengejaan kata-kata. Harus jelas agar mudah dipahami. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Yang keempat, irama adalah panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. Yang kelima, gerak tubuh. Gerak tubuh adalah penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama itu paham isi puisi. Kalian harus paham dulu isi puisi dari kalian buat itu. Yang kedua, tentukan nuansa pembaca puisi, apakah gembira atau sedih. Di dalam puisi kalian itu, apakah puisi kalian itu bersifat gembira, ataukah sedih, ataukah menangis. Yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Kata-kata yang sulit yang ada di dalam puisi kalian harus berlatih mengucapkannya. Sedangkan yang terakhir, berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Sedangkan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi yaitu bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah, merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan. Itulah penjelasan puisi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian semua. Baiklah, kalian buka buku halaman 25. Di dalam buku itu terdapat soal tentang puisi, dan Ibu ingin kalian membuat satu puisi. Terserah mau judul apa, sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu terdapat kesalahan kata maupun ucapan, Ibu mohon maaf kepada kalian. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, bersama-sama kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.